Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1122. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Untuk beberapa alasan dia memiliki perasaan seperti itu yang tidak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Qin-Chen sepertinya tertarik tanpa bisa dijelaskan. Sepertinya Qin-Chen tertarik kepada sarang naga. Satu-satunya hal yang membingungkan Qin-Chen adalah ada juga beberapa pria kuat lainnya yang hadir, yang tampaknya sama seperti dia, dengan cahaya redup yang keluar dari mata mereka. Seolah-olah mereka juga tertarik oleh kekuatan yang tidak dapat dijelaskan, dan mereka pun terbang ke tempat yang lain. Mungkinkah mereka yang kuat juga tertarik dengan pasukan khusus di tempat ini? Kata Qin-Chen, dia bingung di dalam hatinya dan berpikir. Akan tetapi di saat itu, boom, tiba-tiba cahaya darah menyala dan cahaya dingin tiba-tiba muncul dari kekosongan di dekat Qin-Chen, dan itu menusuk lurus ke arah dada Qin-Chen. Qin-Chen sebelumnya tertarik dengan sarang naga dan jiwanya benar-benar tenggelam di dalamnya, dan pada saat ini seseorang menyerang Qin-Chen seperti hantu dan ingin membunuh Qin-Chen dengan satu pukulan. Reaksi Qin-Chen cukup cepat, tetapi pedangnya masih menyapu ke arah dadanya. Seketika itu pun menghantam sisik naga di tubuh Qin-Chen, dan seketika itu menerbangkan Qin-Chen mundur ke belakang dan membuat Qin-Chen sedikit berlumuran darah. Orang yang menyerang Qin-Chen itu terlalu cepat. Pada saat ini itu merupakan pukulan fatal bagi Qin-Chen dengan 2 pukulan. Pihak lain takutnya mereka telah lama mengintai dan menunggu waktu terbaik untuk memberikan pukulan fatal ini kepada Qin-Chen. Itu The Dark Walker. Pada saat ini seseorang melihat sosok bayangan yang menghilang dalam sekejap. Ekspresi orang itu berubah drastis dan dia berteriak. Dia mengetahui Shadow Walker ini adalah sosok suku malam gelap yang sangat menakutkan. Orang ini sangat pandai dalam pembunuhan. Meskipun dia bukan seorang pembunuh, namun banyak orang di medan perang 10.000 ras sangat iri padanya. Karena Shadow Walker memiliki kekuatan supernatural berbakat yang dapat menyembunyikan kehampaan. Pembunuhannya tidak terlihat, dan di antara yang kuat di level yang sama, sangat sulit untuk bisa menghindari pembunuhannya. Apa anak ini belum mati? Melihat bahwa dia tidak bisa membunuh Qin-Chen dengan satu pukulan, master dari Shadow Walker atau dikenal dengan nama yang mulia bumi, Daxi, dia menunjukkan ekspresi keterkejutan. Dia juga tahu sebelumnya bahwa Qin-Chen memiliki 2 buah kekacauan. Tujuannya adalah untuk membunuh Qin-Chen, mengambil kedua buah tersebut, dan kemudian menjelajahi tempat khusus ini. Akan tetapi dia tidak menyangka bahwa Qin-Chen hanya akan terluka dalam satu pukulannya dan tidak mati. Pertahanan naga sejati memang cukup kuat. Pada saat ini Qin-Chen yang sebelumnya dipukul mundur, dia pun bergegas keluar. Nampak luka di kulit tubuh Qin-Chen sudah sembuh dengan cepat. Namun di saat itu, bunuh! Suara gemuruh lainnya terdengar dan boom, boom! Kehampaan meraung seperti binatang buas besar yang bergegas. Kemudian, sosok batu besar di belakang Qin-Chen bergegas seperti sapi gila. Tubuhnya yang sangat besar itu pun segera menghantam Qin-Chen. Dan itu ternyata adalah master dari klan batu raksasa. Menyingkir dari sini, Qin-Chen berteriak dengan dingin. Dan seketika Qin-Chen pun melepaskan tinjunya. Akan tetapi tinju Qin-Chen langsung menghantam dada dari manusia batu itu. Pukulan Qin-Chen itu dapat menghancurkan gunung, akan tetapi ketika itu menghantam dada orang ini, rasanya itu seperti menabrak gunung besi. Manusia batu besar ini tetap baik-baik saja. Dan dengan tinju Qin-Chen yang tidak berfungsi, Qin-Chen pun tercengang oleh master klan batu raksasa di depannya ini. Hahaha, kekuatan klan naga sejati tidak lebih dari itu. Dibandingkan dengan klan batu raksasa saya, ini benar-benar tidak layak untuk disebutkan. Serahkan buah kekacauan itu, jika tidak, kamu pasti mati, kata master dari klan batu raksasa tersebut. Itu King Kong dari klan batu raksasa. Saat ini, ketika seseorang melihat pemandangan di sini juga, mereka semua berkata dengan terkejut.
Karena ini adalah master lain dengan ketenaran yang sama dengan The Dark Walker. Kekuatannya luar biasa. Meskipun klan batu raksasa tidak menduduki peringkat teratas di alam semesta, namun kekuatan yang mulia bumi ini luar biasa. Dan dia juga digelar dengan nama King Kong. Alasan mengapa dia disebut King Kong adalah karena kultivasinya itu terkait dengan latihan teratas dari klan batu raksasa. Latihan ini adalah latihan teratas yang tersebar di antara klan batu raksasa, dan itu dikenal sebagai salah satu dari 108 latihan terbaik di alam semesta modern. Dan latihan ini bernama Pajra, dan oleh karena itu orang ini pun disebut yang mulia bumi Pajra. Ada ribuan ras di alam semesta dengan banyak ras yang berlangsung selama miliaran tahun yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun teknik Pajra ini berada di peringkat terbawah dari 108 latihan tingkat atas di alam semesta, namun ini juga sudah sangat kuat dan luar biasa. Dan boom, kemudian yang mulia bumi King Kong ini pun langsung melayangkan serangannya lagi kepada Qin. Pada saat ini semua orang tidak menyangka bahwa yang mulia bumi King Kong ini akan bertindak terhadap Qin segera setelah dia muncul. Dan itu secara langsung merupakan gerakan mematikan dari yang mulia bumi King Kong. Tampaknya dia mencoba menangkap Qin dalam waktu yang singkat untuk mengambil buah kekacauan. Tetapi juga tidak ada yang tahu harta apa yang ada di alam rahasia langit berbintang yang hancur ini. Dan sebagai perbandingan, selama memperoleh 2 buah kekacauan, maka itu sudah cukup untuk disebut panen yang besar. Dan pada saat ini, yang mulia bumi Daxing dan yang mulia bumi King Kong telah membuat pilihannya sendiri untuk merebut buah kekacauan di tangan Qin. Pada saat ini yang mulia bumi King Kong bergegas dan mengguncang kehampaan. Dia berlari dan bergegas menuju Qin dengan postur paling ganasnya. Baginya, tubuhnya yang tidak bisa ditembus adalah senjata paling ampuh. Membandingkan kekuatan pemurnian tubuh denganku, Qin berteriak ketika dia mengetahui situasi lawan. Dan segera cakar naga mengembun dan berubah menjadi kekuatan tinju yang tak ada habisnya, menyerang lagi ke arah yang mulia bumi King Kong. Di saat yang sama, Qin juga segera berubah menjadi sosok naga sungguhan, langsung mengejutkan dunia. Dia secara langsung mengembangkan bentuk naga sejati yang dia rasakan, dan lalu bertabrakan dengan yang mulia bumi King Kong dengan satu cakar dalam postur yang tak terkalahkan. Boom! Langit pun segera meraung keras, dan yang mulia bumi King Kong dipukul oleh Qin. Seketika gelombang kejut yang kuat langsung membombardir mereka berdua, dan keduanya tetap tidak bergerak di alam semesta ini. Energi naga di tubuh Qin mengalir keluar ke tubuh yang mulia bumi King Kong. Sambil terengah-engah, tubuh yang mulia bumi King Kong bergetar dan dia pun mengeluarkan seteguk darah. Apa? Dia pun segera terkejut. Akan tetapi walaupun dia memuntahkan darah, yang mulia bumi King Kong itu masih baik-baik saja. Seni pemurnian tubuh Pajra yang mulia bumi King Kong ini sungguh luar biasa, kata Qin. Ekspresinya berubah. Salah satu latihan tubuh terbaik di alam semesta, sungguh luar biasa. Dengan pukulan ini, ahli yang mulia bumi biasa mungkin akan dibombardir secara langsung. Akan tetapi yang mulia bumi King Kong ini itu hanyalah terluka sedikit. Hahaha, nah kamu tidak akan bisa membunuh kursi ini, kata yang mulia bumi King Kong. Dengan teknik pemurnian tubuhnya ini, dia sangat yakin tidak akan ada yang bisa menembus tubuhnya. Apakah itu benar? Kata Qin. Dia tertawa. Langit berbinar bersinar, dan di dalam tubuhnya, kekuatan 6 pedang reinkarnasi beredar dengan tenang. Dan di atas tangan kanannya, gelang Fata Morgana spiritual juga muncul secara diam-diam. Tiba-tiba energi pedang mengembun di tangan Qin. Dan kemudian itu pun dengan gila-gilaan menembak ke arah dada yang mulia bumi King Kong. Duar, suara patah tulang pun segera terdengar dan yang mulia bumi King Kong menjerit dan darah muncrat dari sudut mulutnya. Di bawah pukulan Qin ini, tubuhnya tidak dapat menahannya. Tulangnya sedikit patah, akan tetapi dia tetap tidak terbunuh. Kamu tidak akan bisa membunuhku. Aku telah berkultivasi dengan teknik pemurnian tubuh Pajra, kata yang mulia bumi King Kong. Dia berteriak. Akan tetapi saat ini kata-katanya tidak lagi percaya diri seperti sebelumnya. Di saat yang sama saat ini banyak orang merasa ngeri. Yang mulia bumi King Kong itu adalah yang mulia bumi yang telah mengembangkan teknik latihan fisik tingkat atas. Tubuhnya dapat menghentikan serangan dari ahli yang mulia bumi. Tetapi sekarang dia terkena serangan oleh anak naga sejati ini. Dan tulangnya patah. Betapa mengerikannya ini.
Kalau begitu, aku ingin melihat apakah aku benar-benar tidak bisa membunuhmu, kata Kincen. Dia pun mencibir. Tubuhnya segera melonjak dengan aura pedang dan dikombinasikan dengan aura naga sejati. Seluruh tubuhnya pun berubah menjadi naga raksasa dengan aura pedang, dan itu langsung menerjang ke arah Yang Mulia Bumi King Kong. Akan tetapi di saat itu kehampaan melintas dan kemudian cahaya dingin yang mengerikan meledak, langsung bergulir ke arah kepala Kincen. Dan itu adalah serangan rahasia dari Yang Mulia Bumi Daxing. Dia diam-diam menatap Kincen. Selama ini dia mencari kesempatan untuk mengambil tindakan, dan kali ini dia langsung menargetkan kepala Kincen dan melancarkan serangan untuk membunuh Kincen di sini. Aku sudah lama menunggumu, kata Kincen. Dia tiba-tiba mencibir dan dia pun segera bergegas menuju bentuk tubuh Yang Mulia Bumi King Kong dan langsung berbalik dengan cakar tajamnya yang melambai ke depan. Apa? Yang Mulia Bumi Daxing diam-diam terkejut. Belati tajam hitam pekat di tangannya memancarkan udara dingin. Bahkan ketika itu ditembakkan, itu tidak akan mengeluarkan fluktuasi sedikit pun, karena itu adalah senjata suci pembunuh tingkat atas. Rumornya belati jenis ini terbuat dari tulang ekor nenek moyang suku Malam Gelap. Ia bisa menyatu dengan napas kehampaan. Itu diturunkan dari generasi ke generasi. Senjata ini digunakan untuk pembunuhan yang paling menakutkan. Tetapi sekarang belati ini tertancap erat di kehampaan oleh Kincen dan tidak bisa bergerak. Segera Yang Mulia Bumi Daxing itu melonjak dengan kekuatan malam yang gelap, dan kekuatan malam yang gelap itu mengalir, mencoba mengambil kembali belatinya dari tangan Kincen. Kekuatan malam yang gelap memang istimewa, kata Kincen. Hatinya sedikit tergerak. Kekuatan klan malam gelap ini dibandingkan dengan kekuatan normal memang jauh lebih istimewa, dengan semacam kekuatan tersembunyi yang dapat memadatkan energi yang keluar dari dalam diri sendiri dan menyembunyikan napasnya. Namun sangat disayangkan Kincen memiliki pemahaman yang kuat tentang ruang. Bahkan jika belati malam gelap ini dapat menyembunyikan auranya, bagaimana itu bisa menyembunyikan fluktuasinya di ruang angkasanya? Selain itu, Yang Mulia Bumi Daxing juga mengambil keputusan yang akan disesalinya seumur hidupnya, yaitu dia tidak rela meninggalkan senjata yang diturunkan oleh klannya. Oleh karena itu, dia pun segera terjebak di dalam serangan Kincen. Apa? Yang Mulia Bumi Daxing terkejut. Seluruh prosesnya lama, akan tetapi itu sebenarnya hanya sesaat. Kincen berbalik dan menjepit belati miliknya. Lalu Kincen berubah menjadi naga sejati, dan bayangan naga sejati berevolusi menjadi bayangan pedang surgawi. Proses yang dilakukan Kincen ini sungguh keindahan yang cerdik. Akan tetapi di mata Yang Mulia Bumi Daxing itu adalah ketakutan yang tak ada habisnya, dan boom, dia pun buru-buru mundur. Dia mengabaikan belati yang dipegang oleh Kincen. Dia hanya ingin mencoba menghindari jurus pamungkas Kincen ini. Akan tetapi itu sudah terlambat. Belati ini adalah umpan yang digunakan oleh Kincen untuk menangkap Yang Mulia Bumi Daxing. Dan ketika Yang Mulia Bumi Daxing tidak meninggalkan belatinya untuk pertama kalinya, maka dia sudah ditakdirkan untuk menemui ajalnya. Yang Mulia Bumi Daxing segera terpenjara di dalam kehampaan. Ekor raksasa naga sejati yang telah dikembangkan oleh Kincen pun langsung meledak pada Yang Mulia Bumi Daxing. Aura pedang juga meledak, dan Yang Mulia Bumi Daxing segera menjerit, dan seluruh orang itu terkejut dan terbang keluar. Dan segera luka muncul di pinggangnya. Dari luka itu berlumuran darah dan dia hampir saja terpotong di bagian pinggangnya. Dia hanya memiliki tubuh yang ringan dan aura yang terkendali, dan metode pembunuhnya sangat menakutkan. Akan tetapi dia tidak memiliki pertahanan seperti Yang Mulia Bumi King Kong. Jadi bagaimana dia bisa menolak langkah terakhir Kincen ini? Diam-diam Yang Mulia Bumi Daxing ketakutan di dalam hatinya, dan jika dia tidak dapat menyembuhkan lukanya, dan dia akan melarikan diri ke dalam kehampaan. Akan tetapi bagaimana mungkin Kincen bisa memberinya kesempatan untuk menggunakan domain luar angkasanya? Kincen tiba-tiba langsung membatasi ruang di sini, dan saat berikutnya, tidak. Jeritan-jeritan yang tak tertandingi terdengar, dan sepasang cakar naga muncul di dada Yang Mulia Bumi Daxing itu. Tetapi Yang Mulia Bumi Daxing itu terlambat untuk melarikan diri, dan dia pun segera terbelah menjadi dua oleh cakar naga sejati Kincen. Jika kamu ingin membunuhku, maka kamu harus memiliki kesadaran akan kematian, kata Kincen.
Tangan kanan cakar naga sejati Qinchen bergetar dan sumber rahasia serta hukum dao besar milik Yang Mulia Bumi Daxing itu ditelan oleh Qinchen dan dimasukkan ke dalam cakram Gyeokyan Kun. Dan setelah itu, Qinchen pun melemparkan mayat Yang Mulia Bumi Daxing yang telah robek menjadi dua itu. Faktanya sangat sulit bagi Qinchen untuk bisa membunuh Yang Mulia Bumi Daxing ini. Namun sangat disayangkan pihak lain terlalu percaya diri untuk bisa membunuh Qinchen. Akan tetapi Qinchen memanfaatkan kesempatan itu dan menggunakan keengganan pihak lain untuk meninggalkan senjata belatinya tersebut. Dan itu pun membuat Qinchen berhasil membuat jebakan untuk pihak lain. Jika lawan memiliki pertahanan pajra seperti Yang Mulia Bumi King Kong, mungkin masih ada kemungkinan untuk pihak lain melarikan diri. Tetapi sayang sekali, dia melakukan kesalahan ini dan hanya kematian yang menyambutnya. Namun sebenarnya bukan hanya ahli Yang Mulia Bumi Daxing, tetapi juga sebagian besar ahli Yang Mulia Bumi di dunia ini tidak akan pernah bisa meninggalkan senjatanya untuk pertama kalinya. Berapa banyak orang yang memiliki keberanian seperti itu, namun di saat krisis mungkin mereka tidak akan ragu-ragu. Mendesis. Di kejauhan banyak orang kuat yang melihat pemandangan ini semuanya menghirup udara dingin. Dan satu persatu kaget karena terkejut. Ahli Yang Mulia Bumi Daxing yang membunuh secara diam-diam. Ahli Yang Mulia Bumi yang terkenal di medan perang 10.000 ras. Dia mati begitu saja di tangan Qinchen. Bahkan saat ini Yang Mulia Bumi King Kong pun bergidik karena ketakutan. Dan dia tidak peduli dengan hal-hal lain. Dia pun dengan keras langsung berbalik dan pergi dari sini. Dia tidak pernah berani lagi untuk bertarung dengan Qinchen. Kata Qinchen, dia pun mendengus ke arah Yang Mulia Bumi King Kong yang terbang dan pergi dari sana. Akan tetapi Qinchen tidak mengejarnya. Sebaliknya, Qinchen pun mengguncang sosoknya dan dia pun terbang langsung menuju ke arah sarang naga. Pada saat ini ada banyak orang kuat seperti Qinchen yang memilih lokasi sarang naga. Dan setelah penundaan dari ahli Yang Mulia Bumi Daxing dan ahli Yang Mulia Bumi King Kong, orang-orang kuat lainnya telah memasuki sarang naga lebih awal daripada Qinchen. Saat ini Qinchen merubah ekspresinya dan dia pun mengguncang sosoknya dan dia pun langsung bergegas masuk ke dalam sarang naga. Boom! Begitu Qinchen memasuki sarang naga, segera aura kekacauan yang mengembun masih ada. Aura ini terlalu kuat dan bahkan lebih kuat daripada yang ada di alam Dewa Piantin. Pasti ada harta karun yang kacau di sini, kata Qinchen. Pikirannya melintas dan tatapannya menatap ke sekeliling sarang naga kekacauan. Sarang naga ini sangatlah luas, dengan ribuan tikungan dan belokan. Seperti dunia kecil di dalam gua rahasia, mengarah ke titik spasial yang tak terhitung jumlahnya. Dan tidak ada yang mengetahui titik spasial spesifiknya. Dan ahli teratas yang masuk sebelumnya juga jelas telah memasuki berbagai titik spasial dan tidak tahu kemana mereka pergi. Arah sana, kata Qinchen. Dia merasakan arah daya tarik melalui napas naga sejatinya. Dan dia pun dengan cepat menemukan arah untuk masuk. Namun begitu Qinchen bergegas ke sarang naga, tiba-tiba teriakan datang dari sarang naga. Dan kemudian Qinchen melihat bahwa seorang ahli yang mulia yang telah bergegas ke sarang naga sebelumnya saat ini dia nampak dipenuhi dengan jeritan. Nampak bayangan-bayangan hantu hitam yang tak terlihat menjeratnya. Orang itu pun meraung kesakitan dan tubuh orang itu pun dengan cepat menurun dan aura yang mulia juga vitalitas di dalam tubuhnya terus mencair. Tolong aku, kata orang itu. Orang itu merupakan ahli puncak Kemalapana. Dia bergegas ke garis depan sebelum berpikir bahwa dia memiliki kesempatan untuk mendapatkan harta karun untuk pertama kalinya. Akan tetapi sekarang, darah di tubuhnya terus mengalir. Dia pun seketika berubah menjadi mayat. Apa itu? Kata Qinchen. Dia ketakutan dan dia menghirup udara dingin. Pada saat ini, wush, dari ruang di sekitar sarang naga, nampak segerombolan bayangan hantu-hantu hitam tiba-tiba bergegas menuju ke arah Qinchen. Ya, bayangan hantu-hantu hitam ini membawa kekacauan. Napasnya penuh dengan kekacauan yang tak ada habisnya. Dan Qinchen akan terbungkus di dalamnya dalam sekejap. Bunuh! Qinchen berteriak dengan marah. Aura naga sejati di tubuhnya pun melonjak, berubah menjadi serangkaian aura pedang naga sejati, menebas ke arah bayangan hantu hitam itu dengan liar. Duar! Segera bayangan hantu-hantu hitam ini dengan cepat terpotong di bawah pembunuhan Qinchen. Akan tetapi di saat berikutnya, bayangan hantu ini mengembun lagi. Dan bahkan
bayangan hantu hitam yang berbeda dapat mengembun dan sekali lagi bergegas menuju ke arah Kincen. Kekuatan naga sejati. Kincen berteriak dengan marah, dia pun mendesak kekuatan naga sejati. Napas naga sejati yang mengembun menyelimuti bayangan hantu hitam ini, mencoba melenyapkan bayangan hantu hitam ini. Namun bayangan hantu hitam ini mengandung kekuatan kekacauan yang menakutkan, dengan aura kekacauan dan tirani. Tidak peduli bagaimana Kincen menggunakan aura naga sejatinya untuk melenyapkannya, bayangan hantu hitam yang kacau dan kejam ini masih belum musnah. Dan mereka kembali bergegas menuju ke arah Kincen dengan panik. Hal ini membuat Kincen berbulu dan kedinginan. Apa-apaan ini? Kata Kincen. Yang membuat Kincen semakin terkejut adalah bahwa Kincen menemukan aura naga sejati yang dia tunjukkan. Itu tidak hanya tidak mampu melenyapkan bayangan hantu hitam ini, tetapi itu sepertinya menembusnya dan malah membuat bayangan hantu hitam ini semakin ganas.